Untuk yang paling ujung paling utara nanti tendanya untuk panitia Kota Kediri, dan khusus di sebelah pintu masuk adalah untuk pasraman dari Kota Kediri. Untuk per tenda itu saya ulangi jumlahnya 4 orang. Kepada adik-adik bisa segera mencari temannya terus masuk ke tendanya masing-masing supaya bisa didata sama kakak-kakak panitianya ya. Panitia itu pas bukan ya? Iya. Nama siapa? Kenalan dulu dong. Nih, ini kita Bersaing dengan kelompok-kelompok yang lain, oke? Oke. Siap? Siap. Udah kenalan apa belum? Satu-satu. Sambil berdiri ya, dari yang ketuanya dulu. Itu ada peta seni. Itu kan diwajibkan setiap hari. Peta seni. Nah, kalau dari kamu sendiri, kan kamu sebagai ketua ya. Siapa tahu kamu sendiri yang mau tampil atau Sejarah namanya. Itu masuk. Sama-sama aja. Tolong untuk alat kakinya dilepas di bawah. Ini kalau nggak betul, adik-adik bantu. pegang tangan teman-temannya. Kamu 128 cm. Lo itu gak diajar. Aku. Wah, ketok rek kita. Hati-hati jatuh ya.
Mangku udah istirahat. Bu Mangku ngeluyur di sini ya. Pak Mangku diganti-gandeng. Ayo kakak-kakak silakan dengar. Ya, nanti dilepas Ini itu. sini pegangan, tangannya pegangan. Enggak apa-apa, ayo jalan aja. Wis biasa ini anak sini. Ya, jalan aja. Terus enggak di sini. Iyalah, sampai alas. Ayo sini bisa nggak? Yakin aja enggak licin. Ya. Iku lho. Kene pin. Kene ae kon iku. Iya. Wah, salah. Salah. Ayo, ayo. Bisa nggak? Nah, bukan mangkleng, kalau bahasa Jawa bukan mangklengnya mangklung itu tidak. Ya, mangkleng maksudnya kalau bahasa binatang itu kalau babi hutan kan ngeleng. Nah, dibuat gitu. Atau bisa artinya manggeleng. Manggeleng itu untuk meditasi, untuk anu gitu ya. Ini karena simbolnya adalah simbol awan. Jadi ini adalah tempat suci. Prasarana kalau mau ritual. Ya, ini banyak anunya bisa didokumentasikan banyak. Ini semua batu hitam yang keras sekali, ya, batu hitam. Sekujur ini ada reliefnya semua. Reliefnya. Nah, terus yang di sini adalah diyakini dimitoskan untuk beliaunya meditasi. Nah, ini ada ruangan ini. Ada ruangan di sini. Japan atau Sunda orang. Iya, sampai lagi. Ini kami aku. Ini segini. Meditasi. Ruangan meditasi. Kalau ada yang ingin malam-malam di sini, tak temani nggak buat nanti malam. Kalau ingin merasakan meditasi spiritual yang enak nanti malam yang besar-besar bisa. Oh, boleh. Boleh. Gini, doanya di tempat ini jangan yang macam-macam, maksudnya nggak usah menjanjikan sesuatu, gitu kan? Maksudnya kalau berdoa ya untuk misalnya kesehatan, untuk keselamatan, jangan berdoa nanti kalau saya gini-gini akan janji gini, jangan gitu ya. Ya, karena taksumnya atau energinya di sini sangat bagus. Sanarakan luar biasa. Sadarakan Bima, Jaya. Oke.
Ang Om Sama Swama Mahadiwa Sarwa Pranihitang Karama Mukha Sarwa Papepya Palayu Swasada Siwa. Om Swastiastu. Om Abhinamastu Namasidam. Om Siddharastu Tatastu Yanamaswa. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa atas asungkerta waranugrahanya. Kita dapat berkumpul pada hari ini dan tanpa kekurangan suatu apapun. Kami ucapkan selamat datang di acara Sadana Camp 2024 yang diselenggarakan oleh Pasaman Saraswati 5 berkolaborasi dengan UKK UNESA dan juga KMHD IPC Surabaya. Tentu saja kita masuk ke agenda utama, yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Inyoman Wisada SPD selaku Ketua Panitia Sadana Camp 2024. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Panganjali. Om Swastiastu. Angayu bakil hadapan Ida Sang Hyang Widi Betara Sang Hyang Widi Renggayanan Suci Pura Penataran Suci yang pada hari ini memberikan waranugraha kepada kita yang bisa melaksanakan Sadana Camp periode 2024 di Pura Suci, sehingga kita patut bersyukur berangayu bakya kepada beliau karena atas atur segala kita bisa berkumpul bersama-sama di sini. Bapak Ibu dan adik sekalian, dan romanku umat Pura Penataran Suci yang kami lihatkan. Adapun tujuan kami dari Surabaya ke Kediri ini jauh-jauh dari Surabaya. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nyoman Wisada selaku Ketua Panitia 2024 untuk Sadana Camp ini dan juga Ketua Parisade Kecamatan Wikasanti. Jadi saya Wikasanti itu kalau di Surabaya Wiyung, Karapinang dan Santri, jadi tidak kecamatan. Adapun tujuan kita untuk Sadana Camp ini adalah yang kalau keluar kota sudah 3 kali ini kita keluar dari Bulu, Gresik, Pura Kampungan, kemudian tahun lalu kita di Pura yang di Palembang, dan yang ketiga di Pura ini. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk satu mempererat silaturahmi antara siswa Pasaraman Salatiga 5 dengan Pasaraman yang ada di Suci. Kemudian yang kedua tentu untuk meningkatkan keyakinan dari anak-anak Pasaraman, baik yang Pasaraman di Surabaya maupun Pasaraman di Kediri. Kemudian kita juga dibantu pada tahun ini dibantu oleh UKK UNESA dan KMDI Surabaya. Ya, saudara, terima kasih adik-adik mahasiswa yang sudah kerjasama dan mau membantu. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa kita laksanakan untuk tahun-tahun ke depan. Karena program Sadana Camp dari Pasaraman Saraswati 5 itu berkelanjutan. Kita 2 kali dalam setahun. Kalau di semester pertama itu kita bicarakan di internal, jadi di Pura kita full, dan yang kedua itu kita laksanakan di luar Pura kita full. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan Sadana Camp entah di mana, nanti kita akan komunikasikan. Itu tujuan kami dalam Sadana Camp ini di Romanku. Mudah-mudahan nanti kami berharap ada tokoh yang ada di sini untuk bisa menceritakan. Yang penting itu bagaimana sih cerita daripada atau sejarah daripada Pura Suci. Mungkin odalannya kapan, umatnya
bagaimana itulah yang sangat diharapkan oleh adik-adik kami, anak-anak kami yang dari Surabaya. Sehingga ketika mereka kembali ke Surabaya, paling tidak dia sudah mempunyai bekal atau pengetahuan, oh saya pernah turun penataran Suci yang berdiri tahun sekian, ceritanya begini. Itu mungkin itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan Jeromangku yang ada di dan rumah tangga guru yang ada di Guru Mataram Suci bisa memberikan penjelasan sekaligus memberikan wawasan. Demikian kami ucapkan terima kasih. Om Anti Om. Ya, Ika Nirwana sebagai Ketua Umum dari UKKH UNESA. Kepadanya kami persilakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awidina Masdino Musjam. Om Sidiras Swastiastu Swaha. Yang sangat saya hormati Bapak Dr. Inena Mariase selaku pembina UKKH Universitas Negeri Surabaya dan juga selaku Jeromangku. Dan juga saya hormati untuk teman-teman panitia UKKH beserta Jeromangku yang ada di Pura Gili Suci. Di sini saya selaku Ketua Umum UKKH tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia yang sudah bekerja sama begitu luar biasa sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul secara sehat dan bahagia di Pura Penataran Agung Gili Suci Kediri. Saya berharap kiranya Ide Sang Yang Widiwasa memberikan waranugrahanya sehingga pada acara Sadana Camp ini hingga awal sampai akhir kiranya diberikan kelancaran dan kesuksesan dan membawa manfaat untuk kita semua. Akhir kata, Om Santi 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 Om. Mari kita dengarkan juga sambutan yang akan disampaikan oleh Saudari Suprihatin sebagai perwakilan dari KMHD IPC Surabaya. Kepadanya kami persilakan. Bapak Widya Sidang, yang terhormat Bapak Ibu Pasaman Saraswati Surabaya, yang terhormat Bapak Pengurus Kediri dan teman-teman yang berbahagia dari teman-teman PC KMHD Surabaya, KKH UNESA, dan teman-teman peserta Sadana Camp yang berbahagia. Di sini saya Suprihatin dari perwakilan dari KMHDI mengucapkan benar-benar terima kasih, terutama pada pihak Pasraman yang sudah memberikan kami, PC KMHD Surabaya dan UKKH UNESA untuk bergabung dalam kegiatan Sadana Camp ini. Semoga dalam program Sadana Camp ini kita menjadi mempererat hubungan yang sangat baik dan luar biasa, apalagi bisa kita jadikan sebagai program secara turunan. Seperti itu. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Lanjutkan dari perwakilan PHDI Kediri. Kepadanya kami persilakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Jeromangku Inengah Mariase selaku pembina mahasiswa Hindu di Universitas Negeri Surabaya. Juga yang terhormat Bapak Nyoman Wisada sebagai Ketua Panitia untuk acara Sadana Camp pada hari ini sampai besok. Yang terhormat juga Bapak Ibu sekalian, mungkin ada orang tua dari peserta Sadana Camp pada malam hari ini. Pertama-tama perkenankan saya menyampaikan permintaan maaf dari Ketua PHDI Kota Kediri, Ibu Made Susilawati, yang pada kesempatan ini tidak bisa hadir dan meminta saya untuk mewakili pengurus Parisada Hindu Dharma Kota Kediri. Bapak Ibu sekalian, kami sebagai warga Kota Kediri tentu saja merasa sangat senang, bangga bahwa
kami di Kota Kediri dipilih, diberi kesempatan untuk sebagai tempat pelaksana sadana camp dari anak-anak Asraman Saraswati dan juga adik-adik mahasiswa, anak-anak mahasiswa Hindu yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Kami menyampaikan selamat datang di Kota Kediri, selamat datang di Pura Penataran Agung Pili Suci. Inilah tempat dari warga kami umat Hindu Kota Kediri untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dan juga kegiatan-kegiatan sosial yang berkaitan dengan ritual ataupun kegiatan sosial yang berkaitan dengan umat Hindu Kota Kediri. Tentu saja harapan kami sebagai warga Kota Kediri, apa yang menjadi maksud dan tujuan dari acara sadana camp dari Universitas Negeri Surabaya dan juga Pasraman Saraswati akan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya seperti apa yang menjadi tujuan acara ini. Kami berusaha untuk melaksanakan melayani kegiatan ini sebaik mungkin. Kalaupun nanti ada hal-hal yang masih kurang dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa dan juga anak-anak dari Pasraman Saraswati, kami atas nama warga Kota Kediri tentu saja meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan apa yang menjadi tujuan kalaupun itu nanti tercapai tentu saja menjadi rasa syukur bagi kami bahwa kami warga Kota Kediri bisa melaksanakan melayani Bapak Ibu sekalian dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan pada acara ini. Sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih kepada panitia dan juga kepada anak-anak mahasiswa, adik-adik siswa Pasraman bahwa telah memilih Kota Kediri sebagai tempat sadana camp. Sekali lagi semoga apa yang menjadi tujuan acara ini bisa tercapai dengan lancar dan sebaik-baiknya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Marilah Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kita mengaturkan puja sembah bakti kita kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Aturan bakti Tri Sandya dilajengaken keramaning sembah. Sareng-sareng angan asapin dupa. Om Mang Dupa Astro Yana Maswa Om Sri Guru Jagat Karapyo Namo Nama Swaha. Ganti sikap asana. Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmalaya Nama Swaha. Baik, karena sesi persembahyangan bersama telah kita laksanakan, marilah kita simak dharma wacana yang akan dibawakan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu dari perwakilan Pura Kediri. Kepadanya kami persilakan. Sebelumnya saya sampaikan Om Swastiastu. Om Mawiknamastu Namasikam. Wirahayu Sakti Kumati. Suara Nugraha yang suci, kita telah mendapatkan luaran bahagia berupa kesehatan. Hari ini bisa ketemu bersama di pura yang indah dan suci ini dalam keadaan
baik. Udah makan ya tadi siang ya? Jadi tadi udah siang ya. Kita saya coba untuk ini ditugasi oleh Ketua PAD untuk dongeng Pak, dongeng tentang atau bercerita tentang sejarah Pura Penataran Agung Grisigi. Gitu ya. Saya coba cuplik prolog belakang. Agama Hindu itu begitu kita merdeka kan belum diakui secara nasional. Iya jadi ya. Jadi sampai sekitar awal tahun 1950 itu agama Hindu belum diakui. Gitu. Jadi yang diakui masih Islam, Kristen, dan Protestan yang biasa disebut agama langit. Nah, ya agama bumi yang kita pijak ini, agama kita ini belum diakui yang diistilahkan agama bumi gitu. Jangan kita hidup di bumi ya. Setelah itu tahun 52 itu para cendekiawan Hindu berusaha untuk ibaratnya diakui, karena pada saat itu yang diakui cuma seperti otonomi di Bali aja. Pada tahun 59 baru terbentuk kita PHDI dan secara sah baru diakui sebagai agama yang diakui secara nasional di Indonesia. Itu karena perjuangan beliau-beliau di cendekiawan Bali ketemu sama Presiden Republik Indonesia pada saat itu Insinyur Soekarno. 6162 berupaya untuk diakui secara nasional. Dulu namanya masih Parisada Hindu Dharma Bali. Istilahnya gitu. Nah, tahun 67 itulah sebenarnya yang akhirnya mewarnai di Kediri khususnya. Karena pada saat 59 ke 66 atau 67 itu masih berupaya membentuk namanya lembaga yang secara negara itu diakui susunan kepengurusannya. Jadi 59 kita punya Parisada Hindu Dharma akhirnya Indonesia. Kalau saya ngobrol dengan sesepuh Kediri dan Kota Kediri, dulu belum diakui namanya itu, dinamakan ditambah menjadi PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia karena di Singapura juga punya lembaga Hindu, di Tiongkok juga, di Bangkok atau di Thailand dan sebagainya punya lembaga Hindu. Akhirnya identitasnya supaya diakui secara internasional makanya menjadi PHDI. 67 itu baru terjadi menjadi lebih resmi punya Dirjen Bimas Hindu, tapi ditambah dengan Buddha. Saat itu kalau kita mempunyai buku-buku lama itu masih Bimasnya mesti Hindu Buddha. Sampai tahun 2006 itu baru dipecah. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha itu baru dipecah tahun 2006. Nah, hubungannya kenapa hubungannya dengan Kediri? Tahun 67 itu karena ibaratnya kita sudah resmi punya lembaga Parisada Hindu Dharma, para pendiri yang pertama itu bernada Wayan Kemenuh, itu bernada Wayan Sidemen. Periode pertama itu masih membenahi organisasi. Baru periodenya itu berdanda Putra Kemenuh sekitar tahun 67-68 itu baru akhirnya merambah di Kediri karena Jawa Timur diwarnai pada saat itu sekitar tahun 67-68 dan itu berdanda Putra Kemenuh itu datang ke Kediri untuk membentuk lembaga Parisada Hindu Dharma. Saat itu masih gabung, Pak. Kota dan kabupaten jadi gabung.
Itu ya, Kediri. Nah, saat itu begitu cerita para tetua kita begitu seperti ibaratnya jamur di musim penghujan, Pak. Banyak masyarakat yang berbondong-bondong ingin tahu Hindu, ingin masuk agama ini. Saat itu kita belum punya pura di Jawa ini, masih punyanya itu Sanggar Pamujan. Terus ibadatnya piye, sembahyang piye, dulu itu masih anjang sana dari rumah ke rumah ke masing-masing toko. Kita belum punya tempat ibadah. Iya. Itu perjuangannya gitu. 68 itu masuk di Kediri, tokoh-tokohnya di Kediri itu masih ada Pak Made Lengur, ada Bapak saya Imade Sade, terus yang Jawa itu ada Pak Musaid, Pak Darus. Itu generasi awal di menjelang tahun 70. 69 kota berusaha kumpul rembukan untuk punya tempat ibadah. 69. Awal 70 akhirnya kita punya pura namanya Pura Trisuci di Sukorame. Awal 70, 71, 72 itu. Namanya juga Pura Trisuci itu namanya. Itu mungkin pura awal di kota dan kabupaten. Karena dulu yang datang dari Nganjuk, ada yang dari Mojokerto, tahun-tahun segitu. Karena begitu besarnya umat, kita nggak nampung gitu. Akhirnya rembukan lagi menghadap ke wali kota tahun 74. Wali kotanya Pak Sudarmanto. Nah, Pak Sudarmanto wali kotanya. Menghadap ke beliau untuk minta sebidang tanah untuk dijadikan tempat ibadah Hindu. Ini ada untungnya ya. Dulu itu dikasih sebenarnya di Semampir. Kalau Bapak Ibu dari Surabaya masuk ke Kediri melewati jembatan itu namanya jembatan Semampir. Nah kita dikasih di sana saat itu tahun 74. Kenapa saya bilang Astungkara tidak jadi di sana? Karena apa? Orang-orang tua kita tidak berkenan, mintanya di barat. Kalau dulu ternyata kita ambil, kita gusur Pak dari Danto sekarang, wilayah DPRD itu loh Pak, betul ya. Kalau kita jadi yang di Semampir itu mungkin kita enggak hari ini bingung untuk cari tempat ibadah lagi karena menjadi jalan tol. Nah, tahun 74 kita menghadap Pak Sudarmanto tadi, akhirnya dikasih tanah di sini. Sampai tahun 75 kita belum mampu mendirikan. Di warning oleh wali kota dan pejabat kepala daerah. Wih situ ngedene pura-pura gitu bahasa Jawa. Jadi akhirnya ada rumahnya umat itu di daerah Jeruk sana, desa Jeruk itu di timur. Diangkat gitu aja karena rumah dulu itu rumah gedek, ada gurunya itu dibawa ke sini untuk bukti bahwa kita itu memang mau bangun. Itu perjuangannya orang-orang tua kita dulu. Tahun 76 baru kita memulai gotong royong, datang dari Ketami, dari Nosari, dari Waung Pojok ini membahu. Karena dulu tuh masih menjadi satu dengan Buddha, kita dibantu juga dengan teman-teman dulu dari Chinese, dari Kelenteng dan sebagainya. Kita bisa mewujudkan namanya pura, dulu awalnya namanya Pura Sekartajula. Namanya Sekartajula. Itu baru di Melaspas tahun 78. Di Sasi Suro Jawa. Feodalanya sini dulu Sasi Suro Jawa. Nah, gitu. Perkembangan waktu istilahnya sedikit demi sedikit akhirnya berusaha untuk membenahi supaya menjadi lengkap dan bisa digunakan dengan bagus.
Jadi perjuangan dulu itu ada generasi pertama parisadanya itu ada Pak Joko, tapi bukan Pak Joko Mangku itu. Ada Pak Joko, ada Pak Hadi, ada Mbah Guru. Itu generasi PHDI awal, termasuk bapak saya. Generasi keduanya itu Mbah Miran Sutowijoyo. Generasi ketiganya Pak Anom. Generasi keempatnya Pak Sugeng Damianto. Generasi kelima Pak Ketut Pidanan. Terus selanjutnya ada Pak Nyoman Kusuma Yudanan. Dan yang ini perempuan, Bu Madi Susrowati. Itu ya. Jadi perjalanan pura ini mulai tahun 74, 75, 76 itu mulai berbenah. Dan pada tahun 2007 Atas Pekara dibantu oleh beberapa pihak dari bidang garam maupun dari pemerintah daerah. Akhirnya 2007 itu dibenahi sudah menjadi bagus. Ngantek linggihnya 2008 Pak. Ngantek linggihnya 2008 dinamakan Pura Kahyangan Jagat Pura Penataran Agung Ilisuji. Jadi statusnya Kahyangan Jagat. Itu perjalanannya. Jadi yang hidup di sini sudah mungkin beberapa pihak dari Mbah Ngalimun yang jaga di pura ini, Mbah Jiremben, ada Pak Jan. Yang paling lama itu Mangku Rais Tombah Rais. Itu paling lama di sini, istilahnya merawat dan menjaga pura ini. Sekarang yang menempati Mangku Rais itu. Jadi saya harapkan adik-adik juga paham bahwa tahun-tahun berdirinya istilahnya menjadi lembaga Hindu di sini itu, kalau kita ngobrol dengan para sesepuh bini sepuh itu dari Pare misalkan berkunjung ke Kalibatu naik sepeda kayu. Generasi bapak saya dulu dari sini ke Kandangan perbatasan Malang itu juga masih pakai sepeda kayu. Semangat mereka luar biasa. Kadang saya ngobrol dengan sesepuh yang masih hidup, bah dulu itu berjuang untuk Hindu itu berarti dengan sakti loh. Oh iya jelas sakti. Masalahnya taruhannya nyawa ini. Itu kalau kita hidup di Jawa itu merasakan. Taruhannya tidak hanya ibaratnya harta benda, nyawa untuk mempertahankan agama. Mudah-mudahan adik-adik nanti punya semangat seperti para sesepuh yang dulu untuk tegaknya Hindu di Kediri. Kita sekarang sudah mulai tumbuh banyak anak-anak yang kembali ke Dharma, tapi jujur saja tidak kita up ke media. Biarkan mereka nanti secara fondasinya kuat, baru kita nanti bersama-sama membangun. Ya, nanti untuk hal-hal lain yang berkenan tentang pura kita bisa ngobrol lebih panjang nanti malam atau gimana. Jadi sekarang tempat kita ini sangat indah dan suci dalam kawasan wisata. Sebelah pas itu Museum Erlangga, menyimpang semua banyak artefak tentang Kediri, meskipun yang dua bagus mungkin sudah diserahkan. Tadi sudah siang sudah ke Gua Selo Mangkleng adik-adiknya yang banyak sudah ke Gua Selo Mangkleng. Di atasnya lagi ada Gua Selo Balik, selatannya ada Candi Koper 1, 2, 3. Di bawahnya ada padetan, sebenarnya sayangnya kurang terawat. Itu ya. Paling kanan kita Mas Kemambang, Bukit Mas Kemambang gitu ya. Harapannya kita ambil semangat dari para sesepuh itu. Naik ngayuh sepeda, direwangi sini Paris, sini Kandangan,
kadang bermalam di sana itu semangatnya luar biasa. Wong dhewe karek ngegas gini aja kadang nangis. Ayo adik-adik, semangat untuk bersama-sama datangi pelosok-pelosok kantong-kantong umat Hindu kita. Jangan sampai generasi di pelosok itu nanti berakhir. Tugas kita bersama itu. Begitu kurang lebihnya. Bila ada yang salah, mohon maaf. Semoga pertemuan ini mendapatkan makhluk dari yang ini dan dari sekarang dan kalian. Jadi, Om Santi. Satya Eva Jayate Halo semuanya. Masih semangat atau udah ngantuk nih? Oh ngantuk? Kan habis makan tadi. Kurang ya makannya ya? Enak gak makannya? Enak gak makannya? Coba kakak cek sound dulu ya. Kalau misal kakak bilang Satya Eva Jayate, kalian bilang Jaya gitu ya. Satya Eva Jayate Jaya. Satya Eva Jayate Jaya. Masih semangat semua ya. Oke, jadi sekarang kakak mau menjelaskan tentang nilai-nilai susila dalam agama Hindu. Nama kata saya kan, makanya kakak mau memperkenalkan diri dulu. Biar sayang sama saya. Oke, jadi perkenalkan, nama kakak Walen Devi Sapitri. Kalian bisa panggil kakak Kak Devi. Kakak lahir di Lampung, dan kakak mau bacakan pendidikan kakak. Jadi kakak dari SD sampai SMP itu di Lampung, kemudian SMA sampai sekarang kuliah kakak pindah ke Surabaya. Kakak kuliah di Universitas Sang Tua jurusan Ilmu Hukum. Kemudian untuk pengalaman kakak yang pertama, kakak pernah menjadi Paskibraka Kota Surabaya tahun 2018. Kemudian yang kedua, kakak pernah menjabat sebagai Ketua UKM Tari Universitas Sang Tua. Nah, selama kakak menjabat sebagai Ketua UKM Tari, kakak punya beberapa prestasi. Jadi yang pertama itu juara 1 Unjuk Talenta LO Kreatif tahun 2022, dan yang kedua itu juara 2 Unjuk Talenta LO Kreatif tahun 2023. Kemudian yang ketiga, kakak juga sekarang sedang menjabat sebagai Kepala Bidang Kaderisasi KMHDI. Ada yang tahu KMHDI nggak di sini? Nggak tahu? Oke. Jadi kakak tahu KMHDI itu merupakan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Jadi KMHDI itu adalah organisasi yang mewadahi mahasiswa-mahasiswa Hindu di seluruh Indonesia. Kemudian yang terakhir, kakak sedang menjabat sebagai Kepala Bidang Medinfo. Medinfo itu media dan informasi komunitas peradilan semu Fakultas Hukum Universitas Sang Tua. Next. Oke, sebelumnya teman-teman pasti gak asing ya dengan susila. Di sini ada yang mau kasih tahu kakak nggak susila itu apa? Susila mama. Oh iya. Pasti udah pernah kan dapat pelajaran susila. Ayo nggak usah malu-malu. Nanti yang berani berargumentasi nanti kakak kasih gift gitu. Aku nggak tahu. Coba sih yang SMA katakan sih. Kakak pengen tahu, kakak pengen tahu. Yang SMA. Yang SD. SMP. Ayo coba. SMP. Iya, nggak apa-apa. Atau dari sana aja nggak apa-apa. Setahunnya susila itu apa sih? Seingatnya. Dari situ juga nggak apa-apa. Susila adalah perilaku yang kita lakukan. Apa ada yang salah? Kita sama-sama belajar di sini, nggak ada yang salah ya, jangan takut. Yang lainnya, ya. Ayo Tir, jawab Tir. Pintar. Susila itu kalau di ini bisa
Oke, teman-teman nggak ada yang salah, semuanya benar. Next. Oke, jadi dari jawaban adik-adik semua nggak ada yang salah, semuanya benar. Namun kakak ringkas dari satu ya. Jadi susila itu mengandung kebenaran yang sesuai dengan suara hati nurani setiap orang. Jadi benar tadi tentang kebaikan, tingkah laku yang baik. Nah, dengan cara apa? Next. Oke, jadi implementasinya itu yang pertama dengan berbuat baik. Berbuat baik itu nggak harus sesuatu hal yang besar. Kita bisa melakukannya dengan mulai dari hal-hal kecil, misal membantu orang tua, saling tolong menolong, gitu. Kemudian yang kedua, budi bahasa dan pekerti bisa dilakukan dengan berbicara yang sopan, tidak berbicara kasar. Kemudian yang ketiga, patuh dengan adat istiadat. Ada yang tahu adat istiadat nggak? Apa? Iya benar. Yang lainnya? Yang apa? Aku senang dulu. Benar. Oke, jadi adat istiadat itu budaya atau tradisi yang dilakukan secara turun-temurun pada masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah patuh dengan norma sosial. Norma sosial itu adalah peraturan yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat. Kemudian next. Oke, susila itu mencakup apa aja sih? Susila itu mencakup 3. Yang pertama Tatuang Asi, yang kedua Trikaya Parisuda, yang ketiga Wasudewa Kutumbaka. Tatuang Asi ada yang nggak asing nggak dengan Tatuang Asi? Tatuang Asi. Iya bagus, bentar. Jadi Tatuang Asi itu seperti yang disebutkan adanya tadi, aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Jadi siapapun apapun itu adalah diri kita sendiri. Karena di dalam hidup itu diajarkan untuk saling mengasihi dan saling menyayangi. Kemudian yang kedua, Trikaya Parisuda. Ayo, siapa yang nggak tahu Trikaya Parisuda? Nggak tahu semua. Trikaya Parisuda? Tahu? Apa? Gak apa-apa, gak usah malu-malu. Ya, gak ada yang salah kok. Ya, apa lupa? Satu lagi. Ayo, yang sana. Trikaya Parisuda, pengertian Trikaya Parisuda nih. Ya benar. Jadi Trikaya Parisuda itu adalah 3 tingkah laku yang disucikan atau 3 perbuatan yang disucikan. Yang pertama ada manacika, kemudian wacika, dan kaika. Kemudian yang terakhir adalah Wasudewa Kutumbakam. Ada yang pernah dengar nggak? Ya, semua bersumpah. Baru pertama. Siapa tadi yang bilang? Iya benar. Yang lainnya mungkin ada penjelasan lain? Iya, apa? Satu keluarga dalam Indonesia dan di dunia adalah satu keluarga. Betul. Jadi kita semua adalah satu keluarga. Jadi nggak boleh saling menyakiti ya sama. Kemudian kalau semisal kita nggak melakukan 3 ini, akibatnya apa? Dosa kan? Gak punya teman. Kok bisa gak punya teman? Gak apa-apa, gak ada yang salah. Alasannya bilang gak punya teman. Iya. Iya, betul banget. Next. Oke, ini kakak nggak mau panjang-panjang. Kakak tahu pasti kalian tuh ngantuk. Biar materinya masuk gitu, jadi nggak usah panjang-panjang gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah nilai-nilai susila dan tradisi Hindu akan tetap dapat dipertahankan dalam situasi apapun selama generasi itu berbekal dengan pengetahuan
yang seimbang. Jadi harus seimbang antara pengetahuan religius dengan pengetahuan dunia. Dengan pedoman Pancasrada. Siapa yang ingat Pancasrada? Apa coba Pancasrada? Aku tuh mau denger yang SD sih, mana sih SD? SD? Edah. Apa Pak? Nggak ada yang salah Pak. Sama-sama belajar. Iya benar, tuh. Ada yang tahu nggak bagian-bagiannya? Coba dong sebutin bagian dari Pancasila. Percaya adanya Brahma, Atma, Moksha, apa lah? Oke, saya tepuk tangan dulu. Bagus loh, dia berani ke depan maju dan menyebutkan. Oke, sudah. Next. Operator. Oke, sekian, terima kasih dari kakak. Nah, kakak mau ngadain kuis nih. Bentar. Buatan yang maju siapa namanya? Satya. Sini dong. Nanti yang merasa nanti jawab menghampiri kakak ya buat ngambil bembeng. Oke, kakak cuma mau ngasih 2 pertanyaan aja. Yang bisa jawab kakak kasih gift. Kalau mau hadiahnya iPhone, pertanyaannya harus lebih sulit lagi loh. Oke, pertanyaan yang pertama. Sebutkan Susila tadi mencakup apa aja dan dijelaskan. Ayo yang mau maju langsung. Gampang loh. Ada 3 tadi. Ada 3. Kakak kasih clue nih 3. Apa masih ini kayak parisuta sama pan. Dapat apresiasi, tepuk tangan dulu. Berani loh dia. Ternyata dengerin dia walaupun dari tadi ketawa-ketawa bercanda itu. Oh, pertanyaan kedua. Tadi kan di Pancasrada itu ada namanya karma pala. Ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis karma pala? Ayo yang SMA nih, katanya yang SMA ngambil enggak? Gampang itu. Tidak untuk anak kuliah. Iya maju deh.
Halo, perkenalkan saya Dewi Darmawan ini, saya dari Prasmanan Saraswati 5. Bagian-bagian dari Karmapala itu ada 3. Jadi yang pertama ada Kriya Mana Karmapala, Pralabdha Karmapala. Teman-temannya S, Mas. S ya? Sancika. Sancita Karmapala. Jadi ada Kriya Mana, Pralabdha sama Sancita. Kriya Mana itu karma yang dulu yang kita lakukan sebelum meninggal itu masih kita bawa sampai sekarang. Terus habis itu Pralabdha adalah karma yang langsung kita terima di kehidupan sekarang. Sedangkan Sancita itu karma yang kita dapat, yang kita lakukan sekarang itu akan didapatkan di kehidupan berikutnya. Oke, aku benerin dikit. Tepuk tangan dulu. Oke, aku benerin dikit ya. Jadi antara Kriya Mana sama Sancita tadi kebalik. Bener nih. Oke, nanti yang merasa pernah jawab datang ke aku ya. Nanti aku kasih coklat. Aku mau di share screen tentang beasiswa dong. Beasiswa. Ya kakak mau kasih tahu. Yang SMA di sini banyak nggak? Ada berapa orang? Coba sih angkat-angkat. Kakak cuma mau ngedata aja ini yang SMA. Ya nggak apa-apa, SMK atau SMA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang mana yang mana? Yang saya. Jadi kakak punya informasi tentang beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, buat teman-teman nanti yang mau lanjut S1 dan pengen pakai beasiswa, nanti bisa menghubungi kakak ya, biar kakak masukin grup. Nanti kakak jelasin langsung di grupnya, karena kalau misalnya dijelasin di sini, kasihan adik-adiknya nanti nggak ngerti. Oke? Oke, udah. Kalau gitu sekian dari kakak. Mohon maaf apabila ada salah atau kata yang kurang berkenan. Kakak akhiri dengan Parisanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. See you. Oke, untuk materi selanjutnya akan diisi oleh Kak Mita. Kak Mita, saya persilakan. Sebelum aku mulai ke sesi materi, aku mau denger dong yang dari kalian, boleh nggak? Boleh nggak aku dengar? Tadi kayak ada beberapa yang udah latihan yel-yel deh. Boleh nggak ya aku dengar yel-yelnya? Kayaknya aku nggak lihat. Oh, boleh ya, kita yel dulu ya. Boleh ya. Oke, dari kelompok 1 dulu dong. Astaga, ada yang Iya, boleh dari situ. Oke, buka dari dulu. Ayo. Ayo, boleh. Spoiler dikit, boleh. Dita.
semangat belum? Udah semangat belum nih? Udah semangat belum? Belum? Semangat dong, ayo semangat ya. Jadi kakak bakal menjelaskan tentang materi cerdas dan bijak di sosial media nih. Adik-adik, bisa next slide? Nah, sebelum kakak lanjut ke materi, izin kakak perkenalkan diri. Jadi nama kakak itu Rika, kakak lahir di Denpasar tanggal 4 Desember 2002 dan sekarang kakak telah menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Tidaknya. Angkatan 2021. Jadi sekarang udah semester 6 ya, teman-teman udah semester 2. Sekarang nggak jadi. Nah, ini pendidikan kakak. Jadi kakak tuh asalnya dari Bali, SMP dan SMA dari Bali, terus kuliahnya di Surabaya. Nah, kakak sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan PCK Media Surabaya dari tahun 2023 lalu sampai sekarang. Terus kakak juga sempat jadi anggota bidang sosial masyarakat di unit kegiatan kerohanian Hindu Ubaya dari tahun 2022 sampai 2023. Dan yang terakhir kakak pernah menjabat sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Fakultas Psikologi Ubaya pada tahun 2022 sampai 2023. Next slide, Kak. Oke, jadi sebelum kakak ke materi bersosial media, adik-adik tahu nggak sih sosial media itu apa? Tahu nggak sih sosial media itu apa? Tahu nggak sih? Aku tunjuk ya kalau misal pada nggak mau jawab. Apa itu sosial media? Pada tahu nggak? Siapa yang mau tahu? Ayo sini, maju ke depan. Ayo. Oke, jadi jadi sosial media itu adalah sebuah wadah, sebuah tempat di mana kita bisa terkoneksi atau terhubung atau berinteraksi dengan banyak orang secara online. Jadi nggak harus ketemu langsung nih teman-teman untuk kita bisa berinteraksi sama mereka. Gitu. Nah, ini adalah 7 media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Yang pertama itu ada WhatsApp. Siapa yang pakai WhatsApp di sini? Siapa? Oh, banyak juga ya di sini yang pakai WhatsApp. Biasanya pakai WhatsApp buat apa sih? Teleponan. Oh, pakai sleep call katanya. Terus buat apa lagi? Komunikasi pintar. Terus yang kedua ada Instagram. Siapa yang pakai Instagram di sini? Banyak juga yang pakai Instagram ya. Instagram itu untuk ngepost foto, mengunggah foto, video dan lain. Terus yang ketiga ada Facebook. Siapa yang pakai Facebook di sini? Bapak, Ibu juga. Ya, pintar. Terus ada TikTok. Siapa yang pakai TikTok? Oke. Ada Twitter atau sekarang yang berubah namanya jadi X. Dan yang terakhir ada Facebook Messenger. Oke, jadi ini jenis-jenis media sosial. Yang itu ada 7. Yang pertama itu ada social networking atau jaringan sosial. Kayak tadi yang udah dibilang adik-adik kan, adik-adik pakai media sosial itu untuk berkomunikasi nih sama orang tua, sama pacar, mungkin sama teman. Nah, itu merupakan salah satu fungsi dari social networking. Gitu. Yang kedua itu ada media sharing network. Nah, kalau media sharing itu kayak kita membagikan video atau foto di media sosial. Kayak tadi Instagram, ngepost foto gitu kan, video, bikin story. Nah, itu juga termasuk ke media sharing network. Terus yang ketiga ada discussion forums. Nah, ini mungkin adik-adik jarang tahu. Discussion forum itu kayak kalian bisa mengunggah, bisa kayak menyebarkan ide, informasi, terus juga gagasan kalian ke media sosial. Terus ada social blogging networks. Ada nggak yang suka baca buku lewat HP? Atau mungkin kayak baca tulisan-tulisan artikel lewat HP? Ya, kadang-kadang bagus ya. Berarti kalian tingkat literasi atau tingkat membacanya bagus. Wattpad harus gitu ya. Pinter.
jujur aku juga sempat beberapa kali dengar kalau menulis terus nanti kalian bisa jadi itu buku, terus bisa menghasilkan uang, kan lumayan kan. Jadi sebenarnya hobi kalian membaca itu bisa meningkatkan, bisa membawa kalian pada keuntungan sendiri, bisa menghasilkan uang. Terus ada social audio networks. Nah ini juga mungkin kalian jarang dengar. Jadi kita itu sebenarnya bisa untuk mendengarkan audionya doang, kayak Spotify, Greenhouse, terus juga ada podcast gitu, yang hanya audionya aja ya teman-teman. Terus ada Twitter Space juga. Terus ada live stream sosial media. Siapa di sini yang pernah live di sosial media? Di IG, live TikTok, ada nggak? Ini Kak Devi katanya pernah, sering katanya IG. Nah itu juga salah satu jenis dari live stream sosial media. Terus yang terakhir New Networks itu. Next. Nah, kakak pengen tanya nih, kenapa sih menurut kalian kenapa sih kalian pakai media sosial? Gabut, siapa yang ngomong gabut? Gabut. Oke, yang lain? Pinter. Yang lain. Ada nggak yang pakai media sosial kan tujuannya apa? Media sosial. Jadi alasan kenapa media sosial itu menarik, yang pertama itu eksplorasi dan juga membentuk diri. Nah kalau kalian pakai media sosial itu pasti kan kalian nemu banyak banget kan kayak IG gitu kan, nemu foto orang lain. Nah itu kalian bisa membentuk diri kalian secara nggak langsung. Jadi kan kayak pengen jadi kayak orang itu. Terus yang kedua berkomunikasi kayak yang tadi udah dibilang adiknya. Yang ketiga mengekspresikan kreativitas. Jadi kalau kalian misal hobinya melukis, itu kalian upload di IG atau di TikTok gitu. Itu juga bisa salah satu cara untuk mengekspresikan kreativitas kalian. Terus sebagai sumber informasi kesehatan dan edukasi, dan yang terakhir dapat terhubung dengan yang minatnya sama, kayak gitu. Next slide. Terus apa aja sih risiko penggunaan sosial media? Yang pertama itu cyberbullying dan kekerasan seksual. Jadi cyberbullying itu kayak dengan sengaja kalian menyebarkan informasi palsu tentang seseorang. Nah itu termasuk ke ranah bullying atau perundungan gitu. Kayak misal nih di Instagram lagi ada lambe turah, kalian tau nggak lambe turah? Tahu kan? Nah ada lambe turah terus ada ngeposting gosip artis. Nah kalian tanpa membullying informasi yang di dalam, kalian langsung komen nih hujat dia artisnya ini, pernah nggak? Nggak pernah, bagus. Karena iya itu termasuk ke salah satu tindakan cyberbullying gitu. Terus ada sexting dan yang terakhir terganggunya kesehatan mental. Nah cyberbullying tadi itu bisa mengganggu kesehatan mental korban teman-teman. Jadi nanti korbannya itu bisa depresi terus bisa juga mengisolasi diri dari lingkungan sosial kayak gitu. Next. Nah terus gimana sih tips penggunaan media sosial yang baik? Yang pertama itu batasi waktu penggunaan. Jadi kalian jangan sampai pas kalian tahu TikTok kalian kayak terus-terusan gitu pakai TikTok, terus-terusan gitu pakai TikTok tanpa dibatasi waktunya. Jadi sampai begadang, sampai nggak tidur gitu untuk TikTok. Terus yang kedua, periksa kebenaran informasi. Nah ini penting banget karena saat kalian tadi contohnya ada berita tentang selebgram, kalian harus memeriksa apakah informasinya itu benar atau enggak gitu. Yang ketiga, kalian harus menjaga privasi atau diri kalian sendiri. Jadi ini juga penting banget karena jangan sampai kalian mengupload atau mengunggah hal-hal yang tidak berkenan di media sosial. Terus jangan lupa juga gunakan media sosial untuk tujuan yang positif. Dan hati-hati dalam berinteraksi, jangan sampai kalian sampai tertipu gitu gara-gara media sosial. Karena nggak semua hal kan bisa kita percaya di media sosial ya teman-teman. Dan yang terakhir, cari dukungan jika diperlukan. Nah, kalau misal kalian udah merasakan mengalami
gitu, atau kayak sosial media ini bikin kalian insecure. Nah, kalian harus cari dukungan, bukan cuma orang terdekat, tapi mungkin profesional kayak guru, terus juga psikolog dan lain sebagainya. Oke, itu aja dari kakak. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Sama kayak Kak Devi, nanti aku kasih BNP yang mau tanya. Ya, silakan panitia boleh. Atau yang lain juga ada dulu. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Aman, benar. Oke, itu aja dari kakak. Sekian dan terima kasih. Oh, mau tanya? Oke, boleh sini langsung ke depan. HP-nya. Mungkin dia kasih tahu mama supaya HP-nya disembunyiin ke rumah. Terus nanti kasih tahu Devan ya supaya Devan nggak sering-sering buka HP gitu. Ya terus juga Devan bisa main sama yang lain loh. Main sama teman-teman yang umpet dan yang lain itu lebih seru. Gitu. Berani nggak diterapkan? Berani nggak untuk di ini? Berani. Betul ya? Benar ya? Mantap, terima kasih Devan. Semoga sukses. Terus dulu dong kita. Oh ya, ini dia hadiahnya. Hampir lupa aku. Sini. Dikasih makan coklat. Mau kan gak ini? Oke. Makasih ya Devan sudah bertanya. Yang lain. Tadi Devan kecanduan FF. Yang lain mungkin ada yang bertanya. Ya boleh sini. Sini saya namanya siapa? Boleh dikasih tahu nggak? Boleh diceritain nggak? Nana gimana? Apa yang Oke, bagus pertanyaannya. Kenapa kita harus membatasi waktu untuk main HP ya? Nah, HP itu kan dia ada ininya ya, ada sinar yang bisa membuat matanya Nana itu jadi sakit. Jadi kalau misalnya Nana sering-sering main HP, itu matanya Nana bakal jadi sakit dan kepalanya Nana bakal jadi pusing. Selain itu juga main HP itu bisa bikin kita, Nana, kakak juga itu jadi membatasi diri di lingkungan sosial. Jadi kita pernah nggak sih Nana kalau ketemu sama teman-teman jadi sering main HP daripada ngobrol? Nggak pernah, bagus lah kalau nggak pernah ya. Soalnya kakak sering nih ketemu sama teman-teman, tapi kita bukannya ngobrol, kita malah main HP. Jadi kan cuma ya ketemu ya. Gitu. Nah itu fungsinya, manfaatnya kenapa kita harus membatasi diri dari media sosial, bukan cuma media sosial tapi HP juga. Terima kasih ya sudah bertanya. Kita panggilin dulu baby. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ada lagi yang mau tanya? Ayo, boleh, silakan. Ayo silakan masuk ke depan. Namanya siapa?
Ini juga buat anak yang kecil dengar ini. HP itu kan sekarang lagi sosial media, semua orang berkumpul, orang tua sampai remaja. Tapi dari orang yang masih HP karena yang paling cukup kira-kira umur berapa anak yang boleh dapat HP sendiri tuh Pak? Dan kenapa kalau masih muda udah dapat HP? Jadi jujur aku juga tidak menyarankan ya orang tua untuk memberikan handphone atau gadget lainnya kepada anak. Karena akibatnya apa sih? Nah, akibatnya kalau misal kita terlalu ngasih HP kepada anak, itu kan anak bakal tidak terstimulasi ya. Jadi terstimulasi itu kayak gak sering ngajakin anak ngomong, ngajakin anak main, dan anak jadi lebih sering main di gadget, dan itu jadi merugikan. Bisa jadi anaknya itu menderita speech delay atau berbicaranya itu lambat karena tidak sering diajak ngobrol. Makanya terus HP-nya itu belum menjadi dia. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah anak itu jadi membatasi dari teman sosial. Kenapa? Karena dia temannya HP aja, jadi dia sulit untuk berkomunikasi sama teman sebagainya dia. Dan yang ketiga, anak itu bisa jadi sulit untuk kayak ngobrol, terus juga jadi sulit untuk belajar karena ya dia kecanduannya HP, jadi dia nggak fokus sama hal lain kayak buku, dia nggak fokus sama tugas-tugas sekolahnya dia gitu, karena dia fokusnya itu ke handphone semua. Jadi itu cukup merugikan ya, anaknya bakal jadi lebih perkembangannya lebih lambat daripada anak seusianya dia yang tidak diberikan handphone. Lalu kira-kira umur berapa sih anak itu bisa diberikan handphone? Nah, kalau dari yang sepengetahuan aku, karena aku juga menjadi orang tua yang tidak tahu dan belum mencari tahu tentang parenting atau mengenai umur berapa sih anak boleh dikasih handphone. Cuman anak itu boleh dikasih handphone sejak SD kelas 4 atau kelas 5. Kenapa gitu? Karena masa-masa anak untuk berkembang itu, terutama untuk mendapatkan stimulasi dari lingkungan sosial itu pada umur 3 sampai 7 tahun. Jadi pada saat TK itu sampai SD itu anak harus lebih dekat sama orang tuanya dan hubungan sosial, bukan ke gadget gitu. Dan saat SD kelas 4 kelas 5 itu udah mulai dewasa. Dia udah di tahap yang usia anak-anak akhir menuju ke remaja, sampai usia remaja. Nah, jadi dia udah mulai paham ini caranya untuk pakai HP, manfaatnya apa, terus cara dia mengontrol ini tentunya dengan arahan dari orang tuanya juga, kayak gitu. Ada gue tanya, udah terjawab. Oke, bentar ya jamnya. Baik, bagus banget. Terima kasih ya, Mas. Ada lagi yang mau tanya? Boleh sini. Nama saya Imam Al-Fatihah, penjelajah saya Akbar, saya dari asrama Cara Satu Lima. Ini Pak, saya mau bertanya. Misalnya nih, untuk perbedaan misalnya nih Pak, kita tuh sebagai pelaku cyberbullying, tapi kita sadar bahwa kita itu salah, bahwa sadar ya kita salah, dan kita juga nggak tahu korban itu siapa, yang kita harus lakukan itu apa. Misalnya ada lah, misalnya ada orang yang baru tobat gitu misalnya, oh saya itu selama ini ternyata masih dibully dengan teman-temannya, dan saya harus bagaimana lanjutannya. Oke,
terima kasih Aga, pertanyaan ini pertanyaan bagus. Karena jujur aku juga pernah ada di posisi yang mengaku orang temanku yang akan cyberbullying. Nah, lalu gimana sih cara kita untuk kalau misalnya kita udah terlanjur dan kita mau tobat, tapi kita nggak tahu harus kayak gimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang pertama itu kita yang penting kan sadar diri dulu kan. Kalau udah sadar ya bagus gitu. Kalau misal itu hal yang lama banget, jauh banget gitu, kamu misal nyadarin 2024 tapi kejadian itu udah 2023, ya kamu cuma bisa supaya tidak mengulangi hal itu lagi. Karena ya apa yang bisa kamu lakukan itu kan udah lama banget kan. Terus yang kedua, kalau hal itu terjadi baru-baru aja dan emang masih viral gitu topiknya, mungkin bisa di DM aja, di DM sampaikan permintaan maaf. Kalaupun selebgram atau orang itu emang nggak ngerit, nggak membaca, itu oke. Yang penting kamu udah lega karena kamu udah menyampaikan permintaan maaf gitu. Dan yang penting adalah jangan menyalahkan diri sendiri, karena kalau kamu menyalahkan diri sendiri, artinya sadar kamu makin kurang dan itu. Jadi yang penting kamu udah pasang, udah tahu kalau kamu salah. Oke, saya sekalian Adik. Ayuda. Duduk, Dek. Sama Ayuda kita dulu mau tanya apa nih? Suruh duduk. Gak kelihatan. Gimana biar suka literasi digital? Gimana biar suka membaca gitu ya, Caca? Jadi caranya biar suka membaca adalah suruh duduk. kamu harus sering-sering memaksakan diri untuk membaca. Jadi kalau kamu gak suka baca yang tulisan semua, kamu bisa baca yang ada gambarnya dulu gitu. Baca Cata suka apa sih, suka kartun apa gitu, atau suka hal apa, hobi apa. Suka kartun, mungkin besok bisa bilang namanya buat beli buku ada kartun kartunnya ya. Terus kan ada tulisan-tulisannya, nanti kita baca di situ, baca di situ gitu. Nanti lama-lama kita bakal mulai suka baca. Oke? Setuju ya? Makasih ya Cata. Bentar ya bebeknya. Makasih. Nanti yang satunya lagi nanti ya dibeliin kakaknya. Pertanyaannya apa nih? Main HP tapi sambil belajar. Udah pernah belum ngelakuin itu? Belum pernah, nggak bisa dong sayang. Karena kalau kita belajar itu kan kita fokus, kita kan konsentrasi harus ya ke pelajaran kan, ke tugas. Kalau sambil main HP kan nggak konsentrasi dong. Jadi kita fokus ke HP-nya dong, nggak fokus ke pelajarannya. Kecuali kalau denger lagu gitu, kalau denger lagu dia di HP terus kita sambil belajar tuh mungkin bisa. Iya, nanti dibeliin ini ya, maaf ya. Makasih udah tanya. Halo, namanya siapa? Davin. Davin tadi udah sempat tanya ya? Mas Devi. Oh, pintar-pintar belum ya? Oke. Kalau pertanyaannya apa nih? Berapa umur? Berapa gitu? Davin umur berapa sih? Umur 9. Berarti sekarang itu SD ya? SD kelas 2. Nah, sebenarnya kalau SD kelas 2 itu nggak boleh sering-sering main HP. Karena nanti bakal kecanduan, terutama main FF, soal main game gitu. Nanti jadi kecanduan, nggak boleh sering-sering ya. Terus kalau misal boleh, nanti tanya mamanya Davi, bolehnya kapan gitu. Iya, biasa itu tadi kan udah tak sebutin kan, kalau SD kelas 5 itu udah boleh.
lagi 2 tahun tapi nunggu kan bisa main HP gitu. Tapi nanti jangan sering-sering main game kalau udah dikasih HP ya. Bener janji ya. Terus kalau dikasih HP sering-sering main apa? Sering-sering ngapain di HP? Mainnya apa? Main game. Main game. Main game apa? iPad. Aduh, kabar sama itu. Mau kabar? Pinter. Lah, tapi nanti jangan sampai bercanda ya. Tetap belajar harus. Makasih. Oh, dulu kita belum mas. Pinter. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ayo. Tadi udah banyak banget yang nanya. Udah nih. Oke, kalau udah nanya, gimana? Kau mau tanya apa? Nggak tanya, oke. Kalau udah nggak ada yang mau tanya, kakak mau ucapkan terima kasih banyak buat adik-adik semua yang udah aktif, yang udah dengerin kakak. Nanti kalau ketemu kakak jangan lupa menyapa ya. Terima kasih banyak. I love you so much. Dadah. Terima kasih. Ayo semuanya. Oke, jadi gimana nih? Teman-teman udah gak sabar buat nyalain api unggunya, gimana? Mau dinyalain gak api unggunya? Gimana Kak, dinyalain gak? Harus dinyalain dong. Kan kegiatannya kan api unggun, masa api unggun nggak nyalain? Iya benar. Jadi adik-adik mau dinyalain sekarang apa nanti? Kalau gitu kita panggil bareng-bareng kakak petugasnya buat nyalain api unggunnya ya, setuju? Oke, panggil kakaknya dong. Kakak, nyalain dong. Lebih keras, lebih keras. Ayo kakaknya, mana nih yang nyalain api unggun? Silakan. Mundur dikit ya adik-adik, nanti kena api. Nanti kita hitung sama-sama ya. Atin dong, api, 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 api. Api. Dari teman-teman sendiri siapa sih yang berani buat ceritain sedikit tentang materi yang sudah disampaikan dari kakak-kakak KMNDI tadi? Yo, siapa yang mau maju? Ataukah tadi pas keliling Goa Mangleng deh boleh ceritain juga. Mungkin teman-teman yang mau cerita sedikit, yang berani maju ke depan nanti bakalan dapat hadiah spesial kita. Bener nggak sih Kak? Siapa yang mau maju cerita ya? Saya biasanya dipanggil Aga, sering dipanggil sayang juga Kak Papa. Tadi dipanggil apa? Tadi dipanggil apa sayang? Apa sih sayang? Oke. Aku mau tanya, Aga ini dari kelompok berapa? Dari kelompok 5. Mana suaranya kelompok 5? Oke, aku mau tanya-tanya sedikit nih sama Aga. Jadi boleh diceritain nggak sih tadi setelah sampai di sini gimana first impressionnya mungkin, atau mungkin bisa diceritain sedikit tadi udah ngapain aja? First impression, wah sebenarnya saya sih awal-awal itu udah berekspektasi kalau di sini itu bakal rame, seru banget pastinya karena kan udah dihandle sama kakak-kakak yang ganteng-ganteng, jadi cantik seperti sampean Mbak. Nah, gitu. Ya tentu saya bahagia gitu Mbak. Dan ternyata saya di sini saya sudah tiba itu langsung taruh koper, baju-baju ganti, terus oh iya nggak apa-apa. Panas ya Mbak, kayak api asmara tuh habis sampean. Lanjut. Ya mohon maaf ya. Nggak apa-apa, panas. Jadi
langsung begitu kita jalan-jalan ke goanya itu keren sih goanya. Mau kesana lagi nanti malam. Menurut kamu seberapa senang sih kamu pada hari ini? Itu ibaratnya nilai 1000 dari 10. Senang banget. Oke. Apalagi ini habis ini kan umur ini keren banget. Oke, terima kasih ya sudah menjawab. Ini aku punya hadiah spesial buat Arya. Oh, terima kasih, sampai juga spesial kok. Iya, hadiahnya buat kamu. Terima kasih. Oke, kalau begitu untuk mempersingkat waktu kita mau minta perwakilan kelompok masing-masing atau ketua kelompoknya mungkin ya buat maju ke depan ambil nomor undian urutan penampilan. Ayo sini dong, maju dong ketua kelompoknya. Yang terakhir mah ada di gong loh, harus bagus kalau yang terakhir malah. Udah lengkap belum? Oh iya. Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Oke, ambil aja. Woi, 1, 2, 3, Kelompok ini dulu, kelompok 1 dulu. Rebutan semua. Oh ya boleh. Jangan kasar-kasar gitu loh. Wah. Pak ini Kak berapa Kak? Berapa itu? Apa ibu? 1 ya. Oh berapa tuh? Kesini dulu. Dari mana? Kelompok 1 yang nomor 1 dari kelompok 1. Yang nomor 2 kelompok berapa? Oke. Terus nomor 3 Dari kelompok Arjuna. 4 5 Yudhistira 6 berarti 9 dong. Kelompok Bima. Udah, terima kasih. Dari kelompok Karna. Penampilan nomor urut kedua dari kelompok Nakura. Penampilan nomor urut ketiga dari kelompok Arjuna. Penampilan kelompok keempat dari kelompok Sadewa. Penampilan kelompok kelima dari kelompok Yudhistira. Dan yang terakhir penampilan keenam dari kelompok Bima. Siapa kita? Kelompok Karna. Siapa kita? Kelompok Karna. Kelompok Karna. Datang, tampil, menang. Kelompok Karna. Very good, very well, anti rewel. Wih, tepuk tangan dulu dong. Naik kereta api, tut. Siapa nak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawan dekat saya. Keretaku tak berhenti lama. Melaku-melaku nang jalan Arjuna. Cakep. Nang Arjuna iku numpak becak. Cakep. Kelompok Bima ambek kelompok Arjuna sepele cak. Hati-hati. Oke, kayaknya udah siap ya kelompok Nakura ini. Langsung aja, ini dia penampilan dari kelompok Nakura. Tepuk tangan dulu dong. Berat ini kalau ini. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Totalitas banget ya adik-adiknya.
jangan beli lele. Beli lele masukin ketek. Ngejek kami itu boleh, tapi suaranya malah deh. Jadi penampilan dari kelompok selanjutnya itu dari kelompok Sadua. Bisa maju ke depan ya. Kalau kau kelompok enam tepuk tangan. Kelompok enam paling gambar 8. Kalau kau kelompok enam kelompok paling cemerlang. Di sana Kelompok Sadua. wow. Yang kelima yaitu kelompok Yudhistira. Silakan maju ke depan. Yudhistira, 1, 2, 3. Satukan tekad, satukan semangat. Satu sama, saling mengatur. Salingan terus, jangan putus asa. Kelompok Yudhistira, kita pasti bisa. Kelompok Yudhistira, kita pasti bisa. Yudhistira dan atas Surya. Jadi langsung aja kita lanjut ke kelompok yang terakhir nih. Tadi kan kelompoknya teriaknya paling semangat ya. Udah sabar banget nih menunggu kelompok yang terakhir ini. Sebagus apa sih penampilannya? Apakah seheboh juga penampilannya sama teriakannya tadi? Harusnya ya kak. Oke langsung aja kita panggil ya. Penampilan dari kelompok Bima. Bima. Kelompok Bima la 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 la. Kelompok Bima. Sing jenenge kelompok Bima iku sing biserek. Kelompok 3. Bima pasti bisa. Tepuk Bima. Bijaksana. Mandiri. Tos. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia. Sing pantun lah, sopo sing pantun lagi. Artis Korea emang tenar, sering tampil di konser besar. Kalau kelompok Karna emang benar, kasih bukti, ojo koar-koar. Arigatou gozaimasu.